Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang terhormat kepada Ibu Elia Umihani selaku dosen penulisan karya tulis ilmiah. Kami kelompok 3 akan memaparkan materi yang berjudul review book dan laporan hasil penelitian. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama, saya Siti Umi Hamdana sebagai pemateri pertama, Eka Prasetyawati sebagai pemateri kedua, Indun Rohmaida sebagai pemateri ketiga, Sinta Mahaneni sebagai pemateri keempat, Siti Nur Khairiyah sebagai pemateri kelima, dan Anissa Fajriyatul Awaliyah sebagai pemateri keenam. Baik, materi pertama yaitu pengertian review book. Pengertian review book yaitu membaca dengan seksama, kemudian mengevaluasi pada buku, bab buku, atau artikel yang dibaca tersebut. Tujuan dari review book sendiri yaitu menilai atau merekomendasikan buku, bab buku, atau artikel tersebut layak atau tidak untuk dibaca. Pengertian laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian merupakan seperangkat hasil penelitian yang diperoleh melalui penelitian yang ditulis dengan menggunakan sistematika penulisan ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta hasilnya dapat dibuktikan secara ilmiah. Nah, kita lanjut pembahasan berikutnya yaitu perbedaan review book dan laporan penelitian. Yang pertama yaitu review book. Adapun ciri-ciri dari review book, yang pertama yaitu tinjauannya fokus pada kata sifat. Yang kedua, menggunakan kata atau klausa. Klausa yaitu kalimat yang di dalamnya mengandung unsur-unsur subjek, predikat, dan objek yang cukup panjang serta kompleks. Yang terakhir yaitu menggunakan perumpamaan. Perumpamaan ini bisa seperti bak, bagai, dan lain-lain. Selanjutnya ciri-ciri dari laporan penelitian yang akan disampaikan oleh Mbak Sinta. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa ciri-ciri laporan hasil penelitian. Yang pertama yaitu konteks pengantar untuk memahami hasil dengan menyatakan kembali masalah penelitian sebagai pendukung tujuan dari peneliti tersebut. Yang kedua, temuan mengenai kunci dari sebuah ringkasan diurutkan secara logis dan umumnya mengikuti bagian metodologi penelitian. Yang ketiga, memasukkan elemen-elemen non-tekstual seperti halnya grafik, foto, gambar, peta, tabel, dan lain sebagainya. Yang keempat, dalam teks pada hasil penelitian tersebut dideskripsikan dan disusun secara sistematis yang menyoroti pengamatan paling relevan dengan topik penelitian yang diselidiki. Yang kelima, yaitu panjang halaman bagian hasil dipandu oleh jumlah dan jenis data yang akan dilaporkan, namun tetap fokus pada temuan yang terpenting dan terkait dengan mengatasi masalah penelitian tersebut. Yang keenam, hasil penelitian harus menempatkan sebuah gambar, tabel, grafik, dan lain sebagainya di dalam hasil teks dan disertakan di bagian belakang laporan. Kemudian yang ketujuh, yaitu dalam penulisan teks hasil penelitian, untuk setiap elemennya harus diurutkan dengan nomor. Seperti tabel 1, tabel 2, bagan 1, bagan 2, peta 1, dan peta 2. Yang kedelapan yaitu elemen-elemen tersebut ditempatkan di akhir laporan penelitian dan dijelaskan elemen-elemen tersebut dan juga dibedakan dari lampiran apapun. Kemudian yang kesembilan yaitu terlepas dari penempatan, setiap elemen teks non-tekstual tersebut diberikan nomor secara berurutan dan lengkap dengan teks keterangannya di bawahnya. Seperti misalnya dalam kajian teori, kalian menambah sebuah tabel di tabel dalam bagian
bab 2 tersebut. Jadinya keterangan di bawah tabel tersebut ditulis tabel 2.1 mengenai apa, seperti itu. Kemudian yang ke-10 yaitu setiap elemen non-tekstual harus diberikan judul. Seperti tadi, judul seperti keterangannya tadi. Kemudian yang ke-11 yaitu di bagian hasil penelitian, pastikan bahwa setiap elemen non-tekstual cukup lengkap sehingga bisa berdiri sendiri terpisah dari sebuah teks. Di sini saya akan menjelaskan sistematika penulisan review book. Dari segi struktur review book biasanya terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, ringkasan, inti review, dan simpulan. Langsung saja yang pertama. Bagian pertama adalah pendahuluan yang biasanya berisi identifikasi, informasi buku atau bab buku atau artikel. Dalam struktur ini yaitu yang pertama penulis, judul, tahun, publikasi, dan informasi lain yang dianggap penting. Yang kedua adalah bagian kedua merupakan ringkasan atau uraian pendek mengenai isi argumen dari buku atau bab buku atau artikel. Bagian ketiga yaitu inti review berupa inti pembahasan buku, bab buku atau artikel yang merupakan analisis kritis dari aspek pokok yang dibahas dari buku atau bab buku atau artikel itu. Yang keempat adalah bagian yang terakhir yaitu simpulan yang berisi evaluasi, ringkasan atas kontribusi buku atau bab buku di atas artikel secara keseluruhan terhadap perkembangan topik yang dibahas tadi. Saya akan melanjutkan pembahasan materi yaitu sistematika penulisan laporan penelitian. Nah, pada bab ini sistematika penulisan laporan penelitian itu ada dua macam. Yang pertama, sistematika laporan penelitian kuantitatif, dan yang kedua, sistematika laporan penelitian kualitatif. Nah, bedanya apa? Nah, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Namun, perbedaan yang paling nyata yaitu kuantitatif itu yang bisa dihitung. Nah, penelitian kualitatif itu penelitian yang tidak bisa dihitung oleh angka seperti itu ya. Nah, pada laporannya itu ada bagian awal. Pada bagian awal semuanya baik kuantitatif maupun kualitatif itu sama saja. Ada halaman sampul, judul, pengesahan, pernyataan, persembahan, moto, abstrak, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Tidak ada bedanya. Jadi, kalau nanti kita membuat laporan sama baik kuantitatif maupun kualitatif. Nah, yang membedakan itu apa? Kita geser ke slide berikutnya. Yang membedakan itu pada bagian utamanya. Pada bagian utama penelitian kuantitatif itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teori dan konsep, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 dan bab 3 itu sama, pendahuluan dan metode penelitian. Namun yang membedakan pada penelitian kualitatif bab 2 itu tinjauan pustaka, dan bab 2 kuantitatif yaitu kerangka teori dan konsep. Beda ya, jadi dari judulnya saja sudah beda. Nah, kalau bab 1 dalam pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, itu sama saja. Kuantitatif maupun kualitatif bab 1 sama. Namun bab 2, kerangka teori dan konsep, pada penelitian kuantitatif yaitu ada variabel tergantung, variabel bebas, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Namun pada bab 2 tinjauan pustaka yang kualitatif ada konsep 1, konsep 2, konsep 3 sesuai dengan judul penelitian, kerangka penelitian, dan pernyataan penelitian. Yang paling jelas bisa kita bedakan kalau bab 2 kuantitatif yaitu berbicara mengenai variabel dan hipotesis. Kalau bab 2 penelitian kualitatif di tinjauan pustaka itu ada konsep 1, konsep 2, konsep 3, kerangka pemikiran, pernyataan penelitian, dan sebagainya.
Nah, kalau bab 3 pada penelitian kuantitatif ada jenis penelitian, identifikasi variabel, definisi konsepsional, definisi operasional, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, pada bab 3 metode penelitian kualitatif beda. Kalau tadi jenis penelitian, ini fokus penelitian. Jenis penelitian, definisi konsepsional, lokasi penelitian. Lokasi penelitian itu sifatnya bisa dihilangkan, bisa dimasukkan. Subjek penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data. Nah, tidak semuanya sama, namun ada yang berbeda seperti itu ya. Nanti bisa dibedakan sendiri, bisa dilihat. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada kelompok kami. Nanti bisa diskusi, dan kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.